Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Umi, sikap teladan apa yang bisa diambil dari Sayyidah Zainab binti Jahsy? Bagaimana pengaplikasiannya pada kehidupan kita sebagai muslimah dan seorang istri, Umi? Syukran. Baik, teladannya banyak banget. Tadi yang sudah kita ceritakan tuh memang teladan beliau semua gitu. Bagaimana sanjungan dari Sayyidah Aisyah juga tentang beliau gitu ya. Bahkan Sayyidah Aisyah juga sampai mengatakan bahwa Zainab itu adalah laqad dhahaba Zainab hamidah faqidah. Jadi beliau tuh sampai dikatakan Sayyidah Zainab tuh memang sangat terpuji. Ya, setelah itu sangat perhatian kepada anak yatim dan janda. Janda-janda tua. Jadi memang akhlak beliau yang paling luar biasa itu, dan Nabi sendiri menyebutkan beliau sebagai awwah, ada seorang yang sangat khusyuk dalam beribadah gitu ya. Dan juga Sayyidah Aisyah juga sampai memuji beliau masalah perhatian kepada anak yatim dan juga janda-janda. Dan juga beliau sendiri sampai menyebutkan bahwasanya adalah orang yang paling takwa, yang paling luar biasa. Dan termasuk yang paling penting gitu ya, dari semua kelebihan-kelebihan Sayyidah Zainab itu, yang paling penting, poin yang terpenting, akhlak yang luar biasa. Ini adalah kepatuhannya juga kepada syariat. Lihat, dari awal, dari sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ketika belum menikah dengan Sayyidina Zaid tadi ya, kita ceritakan kan itu sebenarnya hati beliau berat. Hati nurani memberontak, tapi pun tidak berani untuk melanggar Allah dan Rasulullah. Sehingga hanya patuh dengan perintah Allah, dan itu juga termasuk sebab kenapa Allah pilih beliau menjadi pasangannya Nabi kita. Jadi kepatuhan kepada syariat itu efeknya memang luar biasa banget. Dan juga setelah itu lihat, ketika beliau mendengar berita tentang Sayyidah Aisyah, berita kabar efek itu, lihat, beliau hati memang ada persaingan dengan Sayyidah Aisyah. Bagaimanapun sama-sama mencintai Nabi, tentu ada persaingan. Akan tapi pun tidak menjadikan beliau menghalalkan berbagai macam cara. Ada sekarang orang gara-gara persaingan begitu saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling menyakiti, itu ada. Tapi Sayyidah Zainab tetap mengatakan, aku gak tahu dari Aisyah kecuali kebaikan. Lihat, itu sendiri ada suatu teladan yang luar biasa. Apalagi wanita ya, karena perasaan kita yang sensitif itu menjadikan kita ini kadang menjadi akal kita nih dalam keadaan sakit itu akhirnya menjadikan kita tuh kadang bisa berbuat nekat. Perempuan ya, karena kalau udah kadung tersakiti ini kadang bisa macam-macam. Sehingga kadang Masya Allah, bagaimana kita mungkin mendengar kisah ada seorang mungkin ya, seorang yang mungkin pernikahannya misalnya ada seorang laki-laki menikah punya istri lebih dari satu gitu ya. Ini kadang persaingan untuk mendapatkan perhatian suami ini kadang ada persaingannya gak sehat. Ada yang saling menjatuhkan supaya ini suaminya menceraikan ini supaya lebih perhatian, lebih sayang. Jadi itu kadang suatu hal yang kurang baik gitu. Artinya jangan sampai gitu ya, jangan sampai hawa nafsu atau keinginan hati kita gitu ya, itu menjadikan kita tuh ibaratnya sampai tidak lagi melihat syariat itu sebagai tuntunan. Nah, ini satu kesalahan. Ya, makanya kadang dalam syariat tuh kadang ada hal-hal yang subhanallah yang memang kadang harus bertentangan dengan hati nurani kita gitu ya. Sama misalnya, ambil contoh aja, ini karena urusannya Sayyidah Zainab ini kan istrinya, beliau bukan istri satu-satunya dari Rasulullah SAW. Ambil contoh yang mungkin sangat bertentangan mungkin bagi hati, bagi wanita-wanita yang mungkin punya, yang suaminya punya istri lebih daripada satu gitu ya. Bahwa syariat mengatakan kalau ada seorang istri ya yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i gitu ya. Apakah ini untuk dirinya atau untuk yang lain gitu ya, maka ini yang termasuk orang yang akan bisa mencium bau surga. Jadi menceraikan seorang suami dari istrinya dengan bukan alasan syar'i, ini orang nggak akan mencium bau surga. Nah, ini termasuk nasihat adalah bagi para istri jangan gampang minta cerai tanpa alasan syariat. Karena kalau ada seorang istri gampang minta cerai itu juga sama, itu termasuk istri yang akan dimurkai oleh Allah. Dan juga termasuk istri yang memaksakan suaminya menceraikan istri yang lain. Itu juga termasuk. Nah, ini kan aslinya secara ini kan bertentangan. Yang namanya persaingan madu biasanya ya, sama-sama pengen dapat ini perhatian. Itu kan rasanya nggak terima deh ada saingannya gitu. Pengennya suami nanti mencerai dan sebagainya. Sehingga kadang kan ada banyak orang bikin aneh-aneh gitu loh, sampai kadang main dukun dan sebagainya ini kan. Nah, ini kalau syariat itu menegaskan ini kan sebenarnya ini berat banget mungkin ya bagi yang nggak ngalami nggak akan sampai kepikiran. Tapi bagi yang mengalami hal ini mungkin firman ini ya Allah kok berat banget gitu, berat banget gitu kan. Jadi mereka akan merasa sangat merasa beban. Tapi pun lihat tapi yang namanya syariat adalah harus kita jaga. Ikuti jalankan syariat, dan nanti kita untuk masalah kalau memang hati tidak mampu itu nanti minta pertolongan kepada Allah. Akan tapi jangan sampai gara-gara bertentangan dengan hati kita lalu kita patahkan syariat begitu saja, naudzubillah. Itu ya. Jadi kita sama mungkin yang tadi kasus masalah anak angkat dan sebagainya sudah terlanjur
masuk ke dalam masalah adopsi gitu, maka tetap pakai syariat. Intinya cuma mungkin nanti caranya saja yang lebih indah. Gimana caranya? Kadang sudah anak sudah diambil, nasabnya sudah pakai nasab kita misalnya. Lah ini ngerubahnya nih seperti apa minimal supaya nanti tidak terus berkelanjutan kesalahan tersebut. Artinya tetap syariat nomor 1. Dengan menjalankan syariat, insya Allah nanti akan ada banyak kebaikan yang akan Allah berikan. Nah ini yang aplikasinya dalam kehidupan kita yaitu tadi belajarlah kita bagaimana, dan juga tadi masalah sodakohnya Sayyidah Zainab itu sendiri ada suatu akhlak yang luar biasa, karena biasanya wanita itu kan dikenal dengan perhitungan tingginya gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari istri-istri Rasulullah, semuanya adalah orang-orang yang ahli sedekah, dan juga termasuk Sayyidah Zainab ini bersedekah dengan hasil tangannya. Nah ini kan satu kelebihan. Artinya dengan tadi kita mendengar kisah tentang Sayyidah Zainab, insya Allah sudah bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mungkin kita nggak akan mampu untuk seperti Sayyidah Zainab, tapi kita bisa mengikuti apa yang mampu lakukan sekecil apapun. Ya akhlak yang bisa kita ikuti maka ikuti. Itu ya. Jadi insya Allah itu menjadikan kita sambung dengan beliau. Baik, Allah alam bisawab.